application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya mengunjungi Anda setelah kira-kira 2 minggu gitu ya. Saya absen gitu ya. Nah, tapi saya masih hidup gitu ya. Ada yang takut saya mati gitu ya. Karena waktu itu saya diancam mau disomasi sama sebuah perusahaan apa itu ya, money game Ponzi. Tapi faktanya adalah saya mengunjungi anak saya yang ada di negeri jiran, yaitu di Jepang ya. Saya 2 minggu di sana, saya buat konten sebenarnya. Cuma saya selalu pulang ke tempat saya menginap itu larut malam, sehingga keburu capek, nggak sempet ngedit gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya enjoy saja 2 minggu di Jepang. Nah sekarang kembali saya hadir dengan konten saya. Oke? Nah apa yang saya mau bahas kali ini? Ini ya kembali ke masalah politik. Nah nanti kita kembali lagi lah ke masalah bisnis, money game Ponzi, tipu-tipu dan lain-lain. Tapi ini yang lagi hot nih ya. Apa? Ternyata PDIP dan mohon maaf Pak Ganjar ada melakukan blunder ya. Apa itu? Nah kita lihat saja faktanya ya. Nanti orang bilang, wah Pak Chandra ini paling bisa bilang ini. Nah, ini fakta kok ya. Oke. Apa yang terjadi setelah MK mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres? Terakhir kan putusan MK yang sudah final dan mengikat, meskipun ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disikat MK yang menyatakan inilah itulah, tapi tetap saja keputusan itu final dan mengikat. Yang mana keputusannya adalah batas usia tetap 40, tetapi jika belum 40 kira-kira begitu ya, boleh selama yang bersangkutan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat. Padahal yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat bukan hanya Gibran. Oke? Jadi kalau orang bilang keputusan itu dibuat seakan-akan hanya untuk Gibran, itu blow on banget gitu yang ngomong gitu ya. Nah kita lihat dulu nih ya, satu berita yang sudah lama dari Agustus. 17 Agustus nih beritanya dari Detik News. Kita lihat ya. Puan buka peluang Gibran cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas usia. Artinya PDIP sejak pertengahan Agustus sudah siap-siap menerima Gibran ya. Dalam hal ini membuka peluang Gibran sebagai cawapres Ganjar kalau MK kabulkan gugatan batas usia. Artinya PDIP mau menerima Gibran kan sebagai cawapresnya Ganjar kalau MK kabulkan. Loh, begitu MK kabulkan dan Gibran tidak jadi cawapresnya Ganjar, kok marah-marah? Aneh kan? Aneh. Nah kita lihat lagi berita nih ya. Aduh, saya bacanya lucu nih negeri kita ya, negeri Konoha nih ya. Katanya sih, saya nggak tahu dari mana tuh istilah negeri Konoha. Ini cuitan partai sosmed ya. Emang sedangkal itu politik kita. Omong kosong mengenai politik dinasti. PDIP tidak peduli itu. Jika Gibran jadi cawapres Ganjar, mereka akan keluarkan 1001 alasan pembenaran. Jadi kalau Gibran ternyata berpasangan dengan Ganjar, keputusan MK itu, ini menurut partai sosmed ya, PDIP akan keluarkan 1001 alasan untuk bilang sah. Nah sekarang ketika Gibran tidak berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapres, dia berpasangan dengan Prabowo, dibilang itu nggak sah, inilah itulah, karena itu pamannya. Lah
kalau dia jadi cawapresnya Ganjar, apakah itu begitu gitu ya penyerangannya terhadap Pak Jokowi? Ya kan lucu. Makanya ini Partai Sosmed mengomentari berita Detik News yang 17 Agustus tadi yang sebelumnya saya perlihatkan, yaitu mengenai Ibu Puan mengatakan membuka peluang Gibran menjadi cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas usia. Artinya PDIP senang gitu kalau MK mengabulkan gugatan batas usia karena dia bisa tarik Gibran sebagai cawapres Ganjar. Kok sekarang sudah dikabulkan, mentang-mentang Gibran nggak jadi cawapres Ganjar, kok mengeyel, nyinyir? Pusing saya. Lanjut. Nah, padahal ini sekali lagi cuitan dari Partai Sosmed, apa dia bilang nih ya? Dang ding dong. Kan jauh-jauh hari sebelum penetapan Mahfud MD, katanya ya, Gibran sudah menolak jadi cawapres Ganjar. Jika saat itu setuju, maka hari ini PDIP bakal berbusa-busa bikin 1001 alasan pembenaran bahwa ini bukan politik dinasti. Iya kan? Kalau Gibran berpasangan dengan siapa itu? Ganjar, menurut berita ini ya. Pasti PDIP nggak ngomong itu politik dinasti. Dan Ibu Puan kan membuka peluang. Kan lucu ini negeri Konoha ya. Di sini dikatakan Gibran tolak jadi cawapres Ganjar. Jangan, takutnya nanti kalah. Coba kalau Gibran terima. Nggak ada itu diskusi mengenai politik dinasti. Iya kan? Tapi begitu dia berpasangan dengan Prabowo, dibilang Jokowi itu melestarikan politik dinasti. Astaga, selama ini lu kemana aja? Membiarkan Gibran jadi wali kota Solo, membiarkan siapa itu? Bobi, menantunya Pak Jokowi menjadi wali kota Medan. Kok nggak cuap-cuap politik dinasti? Kalau Gibran berpasangan dengan Ganjar, pasti PDIP nggak ngomong soal politik dinasti. Sudah mulai cerdas ya. Lanjut. Nah, ini ada seorang budayawan dan sekaligus bekas atau sebut saja mantan lah ya, redaktur pelaksana Tempo kalau saya nggak salah, Gunawan Muhammad. Saya bingung ini sama satu orang ini. Mohon maaf ya Pak Gunawan Muhammad ya. Di sini postingan Anda cenderung childish, cenderung anak kecil. Apa salahnya Kaisang sehingga Anda harus menyerang Kaisang? Anda lihat ini ya, cuitan Gunawan Muhammad di Twitter yang sekarang namanya X. Penting untuk mengenal sifat laki-laki ini. Dia memposting sebuah cuitan dari siapa itu ya, Airin datang lagi, mengenai pengakuan dari mantan pacar ketum PSI. Ini masalah pribadi dan Kaisang nggak ada hubungannya dengan capres-cawapres Prabowo Gibran. Oke deh, Kaisang adiknya Gibran. Kok Gunawan Muhammad menyerang Kaisang? Seakan-akan semua keluarga Jokowi diserang. Sorry ya, saya bukan sedang membela Pak Jokowi. Saya, ilfil gila kayak gini. Lanjut ya. Nah, akhirnya seorang budayawan juga, Tamrin Tamagola. Saya suka nih sama Tamrin Tamagola. Dia mengkritik Mas Gunawan Muhammad maksudnya ya. Dikatakan di sini, Mas Gun, saya sangat tidak nyaman membeberkan rahasia pribadi Kaisang ke ruang publik seperti ini. Sangat tidak pantas dan melecehkan kepatutan sosial atau publik. Seyogianya kita hanya peduli dan persoalkan sikap dan tindakan publik sang tokoh, bukan hal-hal privatnya. Segera dihapus. Jadi dia kutip postingannya Gunawan Muhammad ini, dia bilang ini nggak patut ini. Kayak anak kecil gitu ngomongin Kaisang masalah pribadinya. Akhirnya ya di sini saya puji nih Gunawan Muhammad. Dia gentleman. Akhirnya dia bilang apa? Saya minta maaf berlaku tak etis ketika men-tweet melalui media sosial X yang dulu namanya Twitter soal percintaan Kaisang dengan mantannya, ya. Jika kita sepakati sikap etis penting, pimpinan PSI perlu juga minta maaf kepada rakyat dan anggotanya karena telah memberi Kaisang, dalam hal ini anak presiden, status istimewa jadi ketua umum tanpa proses yang semestinya. Ya kenapa lu repot? Itu urusan PSI. Ya kan lucu nih ya Gunawan Muhammad, kadang-kadang saya bingung sekarang ya. Setelah itu PSI berpura-pura tak ikut memperkuat rejim nepotisme yang tak terkendali sekarang. Pertanyaan sekarang saya sama, kalau Gibran akhirnya jadi cawapresnya Ganjar,
Gunawan Muhammad bersikap kayak begini nggak? Yang enggak lah, ini jelas Gunawan Muhammad ini, ya kan? Ya saya nggak tahu lah, sepertinya dia, aduh nggak tahu deh. Oke, kemudian Gunawan Muhammad juga disentil ini sama akun yang namanya Ready, ya. Dia bilang, maaf ya Pak, saya harus ngomong ini kepada Anda. Karena kan ada pemberitaan bahwa, apa ya itu ya, atribut kampanye Ganjar Mahfud diturunkan, dicopot-copoti oleh Satpol PP. Nah, Gunawan Muhammad yang mencuit gitu ya, makanya dikritik sama Ready. Dia bilang apa? Pasang atribut kampanye itu ada aturannya. Salah satunya tak boleh dipasang pada tiang listrik atau telepon. Yang nyopot itu namanya polisi Pamong Praja, Satpol PP. Memang kewenangan mereka menertibkan hal seperti itu. Ya udah tua itu jangan suka sebar hoax. Maksudnya Gunawan udah tua ya, jangan suka sebar hoax. Tapi kalaupun Anda tidak tahu, ya belajar lagi. Jangan hanya bermodalkan nama besar. Astaga, baru tahu saya. Ya, terus merasa bebas apa itu ya, membodohi orang lain. Iya kan? Seakan-akan dia mencuit, ini loh, atribut kampanye Ganjar Mahfud diturunkan oleh Satpol PP. Seakan-akan memberi kesan itu dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini ya, yang menguntungkan Prabowo Gibran. Padahal peraturannya nggak boleh dipasang di tiang telepon atau tiang listrik. Kalau saya lihat videonya, memang dicopot karena dipasang di tiang telepon atau tiang listrik. Yang saya lihat loh ya. Oke. Astaga. Lanjut lagi nih ya. Ini Noel bilang, Noel ini kan pendukungnya Prabowo lah ya. Prabowo Gibran diserang dari wilayah manapun. Tadi Kaisang diserang kan sama Gunawan Muhammad. Nah di sini Noel bilang nggak mampu serang Jokowi, sekarang serang Gibran. Jadi gara-gara Gibran jadi cawapresnya Prabowo diserang gitu. Keputusan MK beginilah begitulah. Coba sekali lagi kalau saya tanya, kalau jadi cawapresnya Ganjar, begini nggak diperlakukan Gibran? Begini nggak diperlakukannya Jokowi? Ya pasti enggak lah. Waduh, akhirnya Gibran ini saya seneng nih, dia bilang ya, di hadapan para partai koalisi, dia bilang apa? Yang fitnah dan nyinyir panik, takut kalah. Ya, mereka panik, takut kalah. Wah, sedap nih. Nah itulah, menurut saya ya, blunder dari, mohon maaf, PDIP dan para pendukungnya, termasuk budayawan seperti Gunawan Muhammad menurut saya. Kemudian yang lucu juga, di salah satu pertemuan yang dilakukan oleh CSIS, ada sesuatu hal yang lucu. Ada dubes Jepang bertanya mengenai bagaimana mengenai polisi luar negeri Anda, perubahan apa terhadap polisi luar negeri kalau Anda jadi presiden. Apa bedanya dengan presiden sekarang ini? Nah kita lihat pertanyaan ini, tapi sayang videonya ini suaranya yang dubes itu agak kecil, tapi pertanyaannya itu. Nanti kita lihat jawabannya Pak Ganjar, yang menurut saya blunder. Yuk kita lihat videonya. And before putting a question, allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when His Majesty visited the Borobudur Temple. Your gesture was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue. But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman. Kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambahi satu lagi, selfie.
Nah, di sini kalau kita lihat, Dubes Jepang itu bertanya, perubahan apa yang akan Anda lakukan atau apa yang beda dengan pemerintahan sekarang ini mengenai foreign policy, politik luar negeri lah kira-kira gitu. Lah, jawabnya Kaisar Anda itu begini-begini ya. Anda dengerin lagi dah videonya. Ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Oke? Menurut saya ini blunder gitu ya. Ya, tapi oke deh ya. Saya nggak mau berlama-lama di situ. Kita lanjut lagi ya. Kemudian apa lagi di sini? Nah, di awal apa ya, pencapresan dan pencawapresan Pak Prabowo Gibran, itu kan banyak teori-teori yang bilang anjlok nih, ya. Tapi ternyata hampir semua lembaga survei, salah satunya ini kita lihat dari TV One News ya. Anda cek dah di internet ya. Di sini saya kutip satu aja ya dari TV One News. Lembaga survei Poll Tracking Indonesia merilis elektabilitas 3 bakal capres di Pilpres 2024 periode survei 28 Oktober sampai 3 November. Menurut data yang diterima tim TV One News, bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan memiliki tingkat elektabilitas paling rendah, bla bla bla. Tapi yang paling tinggi adalah Pak Prabowo. Rata-rata menayangkan angka sekitar 40%-an, yang mana belum pernah tercapai sebelumnya. Ya, Pak Anies naik sedikit, Pak Ganjar agak turun. Ya, hampir semua lembaga survei, tapi ada satu lembaga survei yaitu Carta Politika, ya, yang pemiliknya adalah Yunarto Wijaya. Ya, kalau Anda nggak kenal Yunarto Wijaya, Anda search-lah di Google ya. Dia punya lembaga survei dan dia juga simpatisan PDIP dan sekaligus Ganjar. Hasil poolingnya dia selalu menempatkan Ganjar nomor 1. Jadi di sini dia disindir sama Ade Armando. Yunarto, malu dong. Sebagai lembaga survei Anda seharusnya jujur. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ini sama sekali tidak membantu suara Ganjar, malah kontraproduktif. Nah, ini dia kutip dari mana gitu ya. Dikatakan Carta Politika miliknya Yunarto Wijaya jadi satu-satunya yang bilang Ganjar unggul. Semua lembaga survei lain bilang Prabowo unggul. Malu dong. Nah, inilah menurut saya blunder-blunder yang dilakukan oleh baik itu dari sisi partai, juga dari sisi Pak Ganjar sendiri, dan juga dari pendukung-pendukungnya, termasuk lembaga survei Carta Politika. Nah, ini kan lucu gitu ya, harusnya netral, tapi dia tidak netral. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.